Saat ini, Mick Schumacher sedang berjuang untuk bertahan di Formula One musim depan. Dan sepertinya mimpinya suatu hari balapan untuk Ferrari sudah berakhir. Saat Schumacher mendekati akhir musim keduanya di F1, dia gagal menunjukkan kemampuannya untuk layak dipertahankan oleh Haas untuk tahun 2023. Mick juga tidak mampu menunjukkan kepada semua orang bahwa ia layak sebagai pembalap Ferrari masa depan. Ferrari berkomentar secara terbuka bahwa pada akhir tahun, Mick akan meninggalkan Akademi Pengemudi Ferrari yang telah dia ikuti sejak 2019. Seperti yang kami katakan di awal musim, penting bagi Mick musim ini untuk berkembang, kata Kepala Tim Ferrari Mattia Binotto di Grand Prix Italia. Dalam beberapa balapan, kami akan menilai performanya, membuat kesimpulan musimnya, dan kami akan melakukannya juga dengan Haas dan memutuskan masa depan terbaiknya. Mungkin seleksi alami mengingat dia bukan benar-benar pembalap junior setelah 2 tahun di F1, tetapi itu juga akan mewakili akhir dari anggapan bahwa Schumacher mungkin dilihat sebagai opsi Ferrari jangka panjang. Schumacher telah menunjukkan kemampuannya dan beberapa hasil utama dengan penyelesaian poin yang mengesankan, tetapi hanya melakukannya pada beberapa balapan. Setelah musim rookie yang solid tetapi penuh dengan kecelakaan, Schumacher harus unggul melawan Kevin Magnussen untuk meyakinkan Ferrari bahwa dia harus diperlakukan sebagai kandidat untuk berkendara di masa depan. Dalam banyak hal, Magnussen adalah tolok ukur ideal untuk evaluasi semacam performa di trek. Dia adalah pengemudi yang baik dan profesional tetapi tidak memenuhi standar tingkat atas yang diperlukan. Prospek Ferrari di masa depan akan masuk tepat di atas level itu. Sangat realistis untuk membayangkan Charles Leclerc atau George Russell melompat ke Haas dan mengungguli Magnussen. Sesuatu yang tidak dilakukan Schumacher. Untungnya Mick setidaknya mencetak beberapa hasil bagus saat mobil masih kompetitif karena ada risiko serius bahwa ia akan mencapai puncaknya begitu kinerja tim meningkat. Seandainya itu terjadi, Mick secara realistis dapat melewati tahun dengan sia-sia, yang tidak akan menjadi cerminan yang dari penampilannya untuk bisa dilirik Ferrari. Tapi sekarang musim 2022 terasa tepat untuk Mick. Kombinasi mobil Haas yang lagi bagus, crash yang mahal, dan tanda tanya yang tersisa tentang apa kemampuan utamanya. Belum lagi beberapa bagasi di luar jalur. Dengan saran bahwa Mick sendiri bukanlah masalah tetapi, Camp Schumacher, adalah entitas yang canggung untuk dimiliki di latar belakang. Tampaknya setidaknya ada kemungkinan yang masuk akal bahwa ini akhir karir Haas, yang mana mereka memutuskan bahwa dia tidak layak untuk bertahan. Mengapa Ferrari berpikir terlalu cepat, terutama ketika memiliki pilihan yang lebih baik? Kurangnya kualitas superstar mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan peluang Mick di Ferrari, dia hanya membutuhkan beberapa situasi yang bersahabat untuk mentalnya. Baik bantuan dari Ferrari, atau lebih realistis keputusan oleh tim yang hanya perlu menemukan nomor 2 untuk Charles Leclerc di Ferrari. Tetapi tidak pernah ada indikasi bahwa nepotisme akan menguntungkan Mick ke Ferrari. Ketika dia akhirnya direkrut oleh Ferrari untuk program juniornya pada tahun 2019, tidak mengherankan jika dia menekankan pada bakat dan kualitas manusia dan profesionalnya, dan bukti mendukung gagasan bahwa Ferrari hanya pernah menilai Mick berdasarkan kemampuannya sendiri. Pada saat ia menjadi pembalap junior Ferrari, Schumacher sedang mempersiapkan musim kelimanya di ajang balapan dan musim yang pertama di Formula 2. Jadi, Ferrari datang sangat terlambat untuk merekrut talenta Mick. Jika Ferrari hanya ingin Schumacher masuk buku karena alasan sentimental, dia akan menjadi bagian dari Akademi Pengemudi Ferrari jauh lebih cepat. Sebaliknya, kesempatan datang setelah tim akhirnya yakin, yang menunjukkan bahwa Schumacher tidak membuat kasus yang sangat menarik sebelumnya. Dia jelas cukup baik untuk dianggap serius sebagai anak didik pada 2019, dan tentu saja pantas mendapat kesempatan di F1 beberapa tahun kemudian karena dia adalah juara Formula 3 dan Formula 2 Eropa.
Tetapi setiap kesempatan yang dimiliki Schumacher untuk menjadi opsi jangka panjang Ferrari datang dengan dua syarat. Yang pertama, Mick harus banyak berkembang, dan Ferrari harus membutuhkannya. Ketika Schumacher bergabung dengan Akademi Ferrari, Kimi Raikkonen telah meninggalkan tim dan digantikan oleh Leclerc. Dan pada akhirnya, ketika Schumacher menjalani musim rookie F2 yang mengecewakan, Leclerc telah mendapatkan kontrak jangka panjang baru dari tahun pertama yang luar biasa bersama tim dan jelas merupakan masa depan Ferrari. Mick tidak akan pernah dipandang dengan cara yang sama. Tetapi jika dia berkembang, dan menandai dirinya sebagai yang terbaik dari opsi yang tersedia secara realistis, maka dengan Leclerc sebagai pemimpin tim, tidak terlalu mengada-ada untuk berpikir bahwa Schumacher bisa menjadi opsi nomor 2 jangka panjang untuk Ferrari di masa depan. Kemudian Carlos Sainz datang. Kombinasi Leclerc-Sainz langsung terbayar pada tahun 2021 dan terlihat semakin kuat lagi pada tahun 2022. Awal tahun ini, meskipun Sainz berjuang untuk beradaptasi dengan mobil baru, ia menandatangani kontrak baru yang membuatnya tetap bersama tim hingga akhir 2024, membawa dia sejalan dengan Leclerc. Tampaknya ada sedikit alasan untuk meragukan duo ini dapat berlanjut jauh melampaui tahun 2024. Jadi, tidak ada kursi yang kosong dalam waktu dekat untuk Schumacher. Ferrari tidak membutuhkannya dalam waktu dekat ini, dan bagaimanapun juga dia tidak terlihat cukup baik. Mimpi itu tampaknya telah pupus. Yang memalukan, tapi bukan sesuatu yang bisa disesali oleh Schumacher. Jika Haas memilih untuk mendepaknya dari tim, dan Williams memutuskan salah satu opsi rukianya adalah taruhan terbesar dalam pemilihan pembalap. Hal ini bisa menyebabkan Schumacher akan tersingkir dan tidak mendapatkan jatah kursi. Prioritas langsungnya yang lebih besar bukanlah hilangnya masa depan Ferrari yang masih belum pasti, tetapi ancaman yang sangat nyata bagi kursinya musim depan di Formula One. Pasar pembalap di F1 saat ini sedang berubah, dengan semua perubahan yang akan datang seperti Daniel Ricciardo keluar di McLaren, Fernando Alonso meninggalkan Alpine, Sebastian Vettel pensiun, menjadikan adanya kursi terbatas untuknya. Saat ini, satu-satunya pilihan ada di Alpine dan Williams, dan kedua kursi kosong telah dikaitkan dengan nama-nama seperti Nico Hülkenberg. Lebih lanjut, Schumacher sebelumnya dikaitkan dengan kursi di AlphaTauri, dengan Red Bull mengambil mantan pembalap Akademi Ferrari, tetapi bahkan tampaknya semakin tidak mungkin, karena De Vries kini telah masuk sebagai kandidat yang layak. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel Racing Line Indonesia. Like video dari kami, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton.